Oke, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Nah, sebelumnya Ibu di sini akan absen dulu ya. Oke, yang Ibu absen harap mengucapkan hadir Bu, gitu ya. Absen yang pertama atas nama Aldi. Hadir Bu. Angkat tangan ya. Ya. Kemudian Oktaviani. Hadir Bu. Kemudian Ulfiyatul Nafiah. Hadir Bu. Selvi Afilia. Hadir Bu. Kemudian Yunita. Hadir Bu. Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita supaya lebih semangat, yuk kita tetap semangat yuk. Berdiri. Oke, siapa yang mau mandu? Hah? Coba Selvi, tepuk semangat. Ayo. Tepuk semangat. Kita ulang lagi. Tepuk semangat. Nah, pintar sekali. Sudah semangat? Nah, sudah. Nah, kita pada hari ini akan belajar mata pelajaran apa, Nak? Bahasa Indonesia. Materinya adalah mendengarkan cerita pengalaman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di akhir pembelajaran. Nah, yang pertama, kalian diharapkan untuk mencatat pokok-pokok isi pengalaman yang didengarkan. Jadi nanti Ibu akan menceritakan sebuah cerita pengalaman, kemudian kalian diharapkan untuk menyimak dan mencatat pokok-pokoknya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang kedua adalah menanggapi cerita dengan kalimat kalian sendiri, dengan bahasa sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian diharapkan untuk dapat menceritakan kembali isi cerita yang sudah Ibu bacakan. Nah, di sini ada yang punya pengalaman? Punya? Punya. Berkesan atau enggak pengalamannya? Tidak. Apa coba? Menginjak kotoran sapi. Menginjak kotoran sapi. Oke, yang lain? Yang lain? Iya, punya pengalaman apa? Enggak ada? Iya, enggak ada. Tidak berkesan. Enggak berkesan. Oke. Ibu akan menjelaskan manfaat dari mendengarkan cerita orang lain. Manfaat yang pertama adalah kita bisa memetik hikmahnya dari pengalaman orang lain, kemudian menjadikan pengalaman orang lain tersebut sebagai pelajaran untuk kita, sebagai motivasi. Nah, kemudian yang kedua, misalnya nih, yang kedua ini misalnya kita bisa mengambil pengalaman tersebut. Apabila pengalamannya baik, bisa kita petik hikmahnya. Tetapi jika pengalaman tersebut tidak baik, bisa kita tinggalkan. Nah, kemudian Ibu akan membacakan sebuah cerita. Diharapkan kalian menyimak ya. Siapkan penanya terlebih dahulu. Tulis topik-topiknya saja ya, pokok-pokoknya saja. Nah, jadi nanti ketika Ibu menanyakan soal atau sebuah pertanyaan, kalian diharapkan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang bisa tebak judulnya apa? Nggak tahu? Oke. Judulnya adalah kecelakaan. Nah, kira-kira kalau kecelakaan ini ceritanya berkesan apa tidak? Tidak. Disimak ya. Ibu harap kalian dapat mencatat pokok-pokoknya. Simak dengan baik-baik ya. Siang itu begitu terik. Sinar matahari menyengat kulit hingga membuat semua orang mengeluh kepanasan.
Saat itu anak kelas 3 SD Cempaka Putih baru pulang dari sekolah. Begitu juga dengan Tina. Tina menunggu ayahnya di depan pintu gerbang sekolah. Ia mengamati lalu lintas yang sangat padat. Mobil pribadi, bus, truk, kemudian motor dan becak berbaur menjadi satu, saling berkejaran dan mendahului, seakan-akan takut tidak mendapat bagian. Disimak ya. Kemudian Tina bertanya dalam hati, kemana orang-orang itu? Mereka tidak mempunyai kesadaran. Semua ingin berada paling depan. Apakah mereka tidak takut kecelakaan? Di tengah-tengah pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya itu, tiba-tiba brak, gubrak, aduh. Nah, terdengar suara dua benda saling berbenturan dan diiringi dengan jeritan ngeri dari orang-orang di sekitarnya. Tina terkejut. Ternyata terjadi kecelakaan lalu lintas. Tanpa pikir panjang, Tina segera menuju telepon umum untuk menghubungi siapa? Menghubungi polisi. Nah, kembalinya dari telepon umum, ayahnya Tina ini berada di dekatnya. Ada apa, Tina? Wajahmu pucat sekali, tanya ayahnya. Saya lihat kecelakaan ya, jawab Tina dengan terbata-bata. Saya lihat kecelakaan ya. Nah, jawab Tina dengan terbata-bata. Nah, bagaimana korbannya? Apakah kamu sudah menghubungi polisi? Tanya ayahnya Tina. Nah, sudah ya, korbannya luka parah, jawab Tina. Ayo kita antar ke rumah sakit. Tapi ya, bagaimana dengan Pak Polisi? Dia kan Dia kan perlu menanyai korban. Nah, kata Tina. Nah, kemudian sudah ya, mana dia? Nah, kemudian bagaimana korbannya tadi kan? Apakah kamu sudah menghubungi polisi? Tanya ayahnya. Sudah ya, korbannya luka parah, jawab Tina. Ayo kita antar ke rumah sakit. Tapi ya, bagaimana dengan Pak Polisi? Dia kan perlu menanyai korban, kata Tina. Ulang ya tadi ya. Nah, kemudian ayahnya berkata kepada Tina, Tina, nyawa lebih berharga dari apapun. Kita selamatkan korban kecelakaan itu. Urusan Pak Polisi itu nanti saja. Apa kamu mau kalau korban yang meninggal karena tidak cepat mendapatkan pertolongan? Nah, apa kamu juga tidak merasa bersalah jika hal itu terjadi? Ucap ayahnya. Kemudian Tina menjawab, betul ya, kalau begitu mari kita angkut dengan mobil kita, kata Tina. Dicatat ya yang pokok-pokok ya. Kemudian Tina dan ayahnya pun segera membawa korban kecelakaan ke rumah sakit. Nah, dengan mobil mereka. Kemudian sesampainya di rumah sakit, ayah Tina menyerahkan korban kecelakaan kepada dokter. Nah, dokter pun segera menanganinya. Tak berapa lama kemudian, dokter menghampiri ayah Tina. Untung bapak segera membawa korban ke sini. Terlambat 5 menit saja, nyawanya mungkin tidak akan tertolong. Nah, jelas dokter itu. Kemudian mendengar ucapan dokter itu, Tina tertegun. Untung aku menuruti nasihat ayah. Jika tidak, mungkin aku akan menyesal seumur hidupku, ucap Tina. Kata Tina dalam hati seperti itu ya. Nah, setelah urusan selesai, Tina dan ayahnya pun pulang. Nah, cukup. Selesai. Sudah dicatat pokok-pokoknya? Oke. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Sudah menyimak kan ceritanya tadi? Nah, sebentar. Mana ya? Oh iya, sebelumnya ibu mau nanya nih. Coba siapa yang berani menanggapi cerita tadi? Yang berani menanggapi siapa? Oh, Ulfi, oke silahkan. Yang keras
Jelas ya bacanya ya. Perbuatan terpuji, ya betul sekali. Kemudian siapa lagi menanggapi? Saya Oke, silahkan. membiarkan orang lain menderita akibat suatu musibah adalah tindakan yang harus dihindari. Apa nak kurang kenceng nak? Membiarkan orang lain menderita akibat suatu musibah adalah tindakan yang harus dihindari. Nah, betul sekali ya. Nah, oke. Setelah kalian mencatat pokok-pokok tadi di lembaran itu kan ada di halaman 103 itu ya. Halaman 103 sudah terdapat soal-soalnya tuh. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita yang ibu bacakan tadi, kalian silahkan untuk mengerjakan soal. Nah, silahkan dikerjakan ya. Oke, silahkan. Individu ya, tidak boleh contekan ya. Ya. Nanti akan ibu panggil satu-satu. Ibu akan mendengarkan jawaban dari kalian. Ada 5 soal, sangat mudah sekali soalnya. Karena kalian sudah menyimak. Nah, jika kalian menyimak dengan baik, insya Allah kalian bisa menjawab dengan mudah. Gimana, sudah belum? Sudah. Oke. Ibu akan bertanya kepada siapa ya? Oke, soal nomor 1 ya, ibu bacakan dulu ya. Nanti ibu tunjuk. Ibu mau ngetes nih. Tadi kalian menyimak atau tidak? Nah, jika kalian menyimak dengan baik, kalian pasti bisa menjawab. Oke, ibu akan bertanya kepada siapa ya? Aldi, soal nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh. Nanti dulu ibu bacakan soalnya dulu ya. Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita kecelakaan yang sudah ibu bacakan tadi. Tina, ayah, Tina, korban, dan dokter. Nah, betul sekali. Coba yang lain apa? Ayah Tina, korban kecelakaan, dan dokter. Coba Ulfi, siapa? Apa jawabannya nomor 1 nak? Coba Selfie. Tina, ayah Tina, korban kecelakaan, dan dokter. Nah, Yunita. Korban, dokter, Tina, dan ayah. Nah, betul. Nah, jawaban kalian sudah benar semua ya. Berarti kalian menyimak dengan baik. Ya, jawabannya adalah Tina. Kemudian ayah Tina, kemudian korban kecelakaan dan dokter. Selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana watak tokoh-tokoh dalam cerita? Ibu mau nunjuk siapa ya? Via. Tina, penolong, baik hati. Ayahnya? Tina, baik hati, penolong. Dokter, cepatan. Ya, betul. Tina mempunyai watak yang penolong, baik hati, berhati mulia ya, dermawan. Kemudian kalau ayah Tina itu mempunyai watak yang penolong juga, kemudian baik hati. Dan untuk dokter cepat tanggap ya, cepat tanggap dalam menangani pasiennya. Kemudian soal nomor 3. Apakah watak tokoh dalam cerita itu perlu ditiru? Jelaskan, coba Ulfi. Nomor 3. Ya, karena kita wajib tolong menolong sesama manusia. Ya, jadi dalam cerita tadi watak dari tokoh-tokoh tersebut harus kita tiru karena kita harus menolong sesama, membantu sesama, ya. Karena kalau menolong adalah hal yang mulia. Kemudian selanjutnya soal nomor 4.
Apa yang harus dilakukan di jalan raya untuk menghindari kecelakaan? Coba Yunita, apa? Mematuhi lampu lalu lintas, tidak mengantuk. Apa? Kurang kencang suaranya? Ya, Mematuhi lampu lalu lintas, tidak mengantuk atau tidak mengantuk. Nah ya, Ibu lengkapi ya. Jadi ketika kita di jalan raya ataupun di jalan manapun, kita itu harus berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, yang pertama kita harus mematuhi rambu lalu lintas. Tidak boleh mengantuk ketika berkendara. Jadi harus fokus. Kemudian tidak boleh terburu-buru, jangan ngalip-ngalip, jangan buru-buru ya. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi alkohol, mabuk, itu nggak boleh berkendara ya, karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Oke, pintar. Selanjutnya nomor 5, terakhir nih ya. Dari cerita tersebut, hikmah apa saja sih yang bisa kita petik? Coba Selfie, apa jawabannya? Jika berkendara, jangan terburu-buru serta mematuhi rambu lalu lintas. Menolong orang lain yang sedang kesulitan. Korban kecelakaan harus segera dibawa ke rumah sakit agar nyawanya tertolong. Nah, betul. Jadi, hikmah yang bisa kita petik dari cerita yang tadi, yang sudah Ibu bacakan tadi, yang pertama, jika sedang berkendara, jangan terburu-buru. Kemudian kita harus patuh terhadap rambu lalu lintas. Kemudian ketika orang lain sedang kesusahan atau sedang terkena musibah, kita harus menolong. Kita harus menolong. Nah, kemudian jika kita mengalami kejadian seperti Tina tadi, jika ada orang kecelakaan, kita harus segera membawa ke rumah sakit agar nyawanya tertolong. Nah, pinter. Sudah benar semua nih jawabannya ya. Nah, kemudian Ibu mau apa ya? Oke, di sini siapa yang mau bercerita tentang pengalamannya? Yang berani? Selfie, berani? Berani, oke silahkan. Iya boleh, mandi di depan ya. Waduh, apa ya ceritanya ya? Ini. Nah, cerita aja. Iya nggak apa-apa, cerita aja, nggak usah malu ya, harus percaya diri. Nah, Pada suatu hari saya dan teman saya yang bernama Fia pulang ngaji. Nah, dan saya dan Fia naik sepeda dan saya dibonceng Fia. Dan saya tidak tahu kalau Fia akan berhenti mendadak. Nah, saya tidak tahu juga kalau di bawah kaki saya ada kotoran sapi. Jadi saya menginjaknya. udah? Udah, sekarang Ibu mau tanya nih, coba temannya menanggapi tokoh dari yang Selfie ceritakan siapa saja tokohnya? Fia dan Selfie. Oke, Selfie itu cerita pengesahan atau bukan, Nak? Bukan. Oke, menarik sekali ya. Oke, di sini ada yang masih ingat cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi? Masih ingat? Hah? Masih ingat gak? Insya Allah masih. Coba siapa yang mau menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, tidak harus sama. Coba siapa yang berani menceritakan yang tadi? Ayo, siapa? Selfie? Tina dan ayah Tina menolong korban kecelakaan. Nah, terus apa lagi ceritanya? Coba dirangkai sendiri kata-katanya, nggak apa-apa. Harus berani. Apa ya? Terus Tina membawa korban kecelakaan ke rumah sakit. Ya. Terus apa lagi? Dari awal dong, dari awal ketika Tina pulang sekolah, kemudian jalanannya ramai, padat. Nah, kemudian si Tina
mengetahui kejadian kecelakaan di depan matanya. Nah, nggak apa-apa, ceritanya itu gak harus sama dengan yang Ibu ceritakan tadi, tetapi menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu sudah hebat gitu. Oke, Ibu rasa cukup. Nah, nanti Ibu akan memberi kalian pekerjaan rumah atau PR. Nah, nanti silahkan kalian membuat sebuah cerita tentang pengalaman kalian. Boleh pengalaman mengesankan ataupun pengalaman tidak mengesankan. Nanti ketika pertemuan selanjutnya, nah nanti Ibu akan memerintah kalian untuk maju ke depan satu persatu ya, untuk membacakan pengalaman dari kalian. Kemudian teman-temannya menanggapi. Oke, cukup sekian ya. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Kemudian tetap semangat ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, Ibu tutup ya. Ibu akhiri. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, ingat pesan Ibu ya, kita harus saling tolong Menolong. ya. Jadi kita harus saling tolong menolong sama manusia, sama makhluk hidup ya. Oke, silakan. Ayo pulang.